wasal. Karena apa? Kalau diwakaf, nanti kalau diwakaf khawatir tidak menyifati ayat berikutnya. Jadi di dalam Fatihah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, pertamanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya kepadamu ya Allah beribadah, kami hanya kepada Engkau meminta pertolongan. Kami gitu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dinil Islam, jalan yang lurus adalah agama Islam. Jalan yang lurus bukan tol. Nanti ya, tafsir Fatihah mah ihdinas siratal mustaqim artinya jalan agama Islam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan yang telah diberikan siratal ladzina an'amta, jalan yang telah diberikan oleh Engkau ya Allah, an'amta 'alaihim, kepada nabi-nabi terdahulu, begitu, kepada nabi-nabi terdahulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, selain agama yang engkau benci, waladdallin, dan selain agama yang menyesatkan, yaitu agama Yahudi dan agama Nasrani. Jadi agama Yahudi dan agama Nasrani namanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi agama itu, jalan itu ada yang diridhoi oleh Allah, ada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lurus, agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, cuman bukan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu agama Yahudi dan agama Nasrani. Sekalipun orang Yahudi, orang Nasrani mempunyai agama, tetapi agama dia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi agama yang kita pinta seperti di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, ya Allah berikanlah kami hidayah, siratal mustaqim, jalan yang lurus, dinil Islam, yaitu agama Islam. Alhamdulillah. Itu. Jadi kalau bisa, walaupun menurut ulama ahli qiraat atau menurut ulama ahli Quran bahwa di dalam Fatihah bisa diwaqaf, bisa diwasol, tapi utamanya di dalam sholat satu waqaf, satu waqaf. Utamanya membaca Fatihah menurut aturan ilmu fiqih, maka utamanya satu waqaf, satu waqaf. Walaupun menurut ulama ahli tajwid atau menurut ulama ahli qiraat bisa diwasol. Nah, bisa diwasol. Kalau kuat dari pertama sampai ujung silahkan. Boleh saja. Ya. Nah, jadi syarat yang pertama Fatihah adalah tartib. Tartib itu berarti runtut dari Bismillah ke Alhamdu, ke Alhamdu, Ar-Rahman, Ar-Rahman, dan ke Maliki, Maliki, ke Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus jangan disungsang, jangan dibalik. Alhamdu baru Ar-Rahman, Ar-Rahman baru Iyyaka na'budu. Nah, itu namanya kagak tertib. Nah, namanya kagak. Walaupun namanya masih sama aja ayat Fatihah. Tapi ketika dibaca tidak tertib, maka itu tidak sah menjadi Fatihahnya, karena syarat Al-Fatihah harus dibaca tertib. Fa idza aqalla bi tartib ma'adami taghyiril makna, apabila ia merubah-rubah membaca Fatihah bitartib dengan tertib, ma'a adami taghyiril makna, walaupun tidak tertib tapi tidak merubahkan makna. Maknanya mah tidak robah, walaupun dibaca tidak tertib, tetap artinya maka gak beda. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah rabbil alamin, pengurus alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Begitu, maknanya mah tidak berubah.
maknanya mah tidak berubah, tetapi dibacanya tidak tertib. Bagaimana demikian? Lam tujjihu, sekalipun tidak merubah makna, jika membacanya tidak tertib, tetap tidak cukup. Fayu'idu murattiban, maka harus diulang kembali secara tertib. Agar apa? Litasihha qiraatuhu, agar dihitung sah membaca Fatihahnya. Jadi jangan mau bikin yang aneh-aneh, tapi kalau pengen viral gitu. Nah, kalian, tadi ini siapa tahu pengen viral gitu. Kalau sekarang kan yang aneh-aneh cepat viral kok kan? Nah, gitu. Udah baca-baca di sungsang aja udah. Gitu. Gitu ya. Awas tuh, udah ini mah iseng-iseng aja kata Pak Denny lah, supaya viral lah. Ya, sholat pakai iseng-isengan ya, sholat pakai iseng-isengan ya kawan. Maksudnya lam tujjihu, Fatihah yang demikian dianggap tidak cukup, maka harus mengulang kembali membaca Al-Fatihahnya murattiban, halnya dibacanya secara tertib. Agar apa? Litasihha qiraatuhu, agar dihitung sah membaca Al-Fatihah. Bagaimana wa idza aqalla bi tartibi ma'a taghyiril makna batalat salatuhu, apabila ia merubah apabila ia tidak tertib bitartib, mencacat bitartib dengan tertib, mata giril makna beserta berubah makna, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Maksudnya apalagi ini membacanya sudah maka gak tertib serta merubah maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Waduh, misalkan ya itu mah viral tuh, itu mah sudah merubah makna. Nah, gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalkan rasanya begitu tuh. Nah, itu udah merubah makna. Lagunya lagu begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah gitu bacanya. Mas ya. Mas ya. Itu masuk udah cacat. Ya, cacat serta tidak tertib, artinya merubah makna di dalam Fatihah. Maka itu mah batalat salatuh, maka dihitung batal salatnya. Mas ya. Itu syarat yang pertama, yaitu harus tertib di dalam membaca Al-Fatihah. Yang kedua, al-muwalat. Yang kedua syarat Fatihah harus muwalat. Muwalat itu noli-noli, terus-menerus. Terus-menerus. Fayadurru idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala saqtatit tanaffus. Jadi syarat membaca Fatihah yang kedua harus muwalat. Muwalat itu harus terus-menerus. Jangan bismillahirrahmanirrahim berhenti 5 menit. Baru alhamdulillahi rabbil alamin berhenti 5 menit. Masuk dulu ngaso dulu mungkin ngaso gitu. Nah, kan aja ya. Nah, kan tidak boleh. Fayadurru, maka hal yang demikian dihitung ada. Idza fasala baina ayatiha ziyadatan. Idza fasala, apabila ia memisah baina ayatiha, di antara ayat Fatihah, ziyadatan menambahan ala saqati tanafus, melebihi saktah satu nafas. Jadi kalau mau berhenti ukuran saktah satu nafas, berarti kalau satu nafas biqadri subha bismillahirrahmanirrahim nafas. Nah begitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ukuran satu nafas, jangan 5 nafas. Nah gitu tuh, ya. Yang begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kelamaan tuh. Itu namanya kagak mualat ya. Jadi kalaupun berhenti ukuran satu nafas. Satu nafas itu biqadri tumaninati sholat, ukuran tumanina sholat, atau ukuran membaca sebagaimana sih bacanya subhanallah. Nah itu kan, itu cara mualat di dalam membaca Fatihah. Jangan dipotong-potong. Mualat itu harus terus menerus. Itu syarat membaca Fatihah. Yang kedua adalah mualat. Yang ketiga, mura'atu hurufiha. Syarat Fatihah yang keempat, mura'atu hurufiha,
menjaga meraksa huruf-huruf di dalam Al-Fatihah. Wajib menjaga huruf-huruf yang ada di dalam Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah tidak boleh dibaca alhamdulillah. Nggak boleh nih Mbak ya. Makanya kita ngaji Al-Quran, Rabu ngaji Quran, Selasa ngaji fikih. Ngaji Quran untuk mengukurkan kewajiban membaca Al-Fatihah. Agar alhamdulillah kagak dibaca alhamdulillah. Woi, jangan nyalahin orang Jawa. Ini orang Jawa pun disalah-salahin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan gitu orang Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Sunda disalahin. Jangan nyalahin sukunya. Jangan nyalahin sukunya mah kagak salah. Ya, emang kagak mau belajar aja. Jangan Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kan saya orang Solo katanya. Tetap salah masalah aja. Mas ya. Jadi mura'atu hurufiha, menjaga meraksa huruf-huruf yang ada di dalam Al-Fatihah. Falau asqatu harfan wahidan batalat salatuhu. Falau asqatu, jika Mang Zaid melaksanakan salat dan salat membaca Al-Fatihah, asqatu harfan, dia menggugurkan atau menghilangkan satu huruf di dalam Al-Fatihah, batalat salatuhu, maka dihitung batal salatnya. Subhanallah. Maka pentingnya ngaji Fatihah ini. Ya, satu huruf saja di dalam Al-Quran kita hilangkan, jangankan satu ayat, ini satu huruf. Misalkan contoh, iyyaka na'budu harusnya pakai tasdid, dia kagak pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, misalkan begitu tuh, itu sudah menghilangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, misalkan begitu, kecuali si Tongsun lah. Nah, falau asqata, apabila menggugurkan harfan wahidan, satu huruf di dalam Al-Fatihah, batalat salatuhu, maka salat Mang Bakar, salat Mang Zaid dihitung batal. Nah, wa kadzalika law abdala harfan bi harfin, begitu pula hukumnya bisa membatalkan salat kalau tadi menggugurkan satu huruf di dalam Al-Fatihah, menghilangkan satu huruf di dalam Al-Fatihah. Kalau ini hilang maka gak, cuman diganti. Dal besar diganti dengan dal kecil. Dal kecil diganti dengan dal besar. Sin diganti sod. Sod diganti sin. Nah, H kecil diganti H besar. Misalkan begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harusnya H kecil. Ini malah diganti dengan H besar. Nah, ini pun sama. Wa kadzalika law abdala harfan bi harfin batalat salatuhu, maka dihitung batal salatnya. Maka pentingnya mengkaji surah Al-Fatihah. Ini pentingnya ngaji Quran. Nah, kalau surat yang lain kagak mau, minimal hafal fasih membaca Al-Fatihah setelah berburu membaca surah Al-Fatihah, karena membaca Fatihah menjadi ketentuan sah dan tidaknya sholat seseorang. Jangankan 7 ayat, kita hilangkan satu huruf di dalam Al-Fatihah, kita tidak membaca atau kita gantikan, itu bisa membatalkan sholat, bisa membatalkan membaca Al-Fatihah. Insya Allah kita kan ngaji ya, insya Allah ya. Nah, terus apa lagi? Itu yang keberapa? Yang ketiga ya? Nah, yang ketiga mura'atu hurufiha, menjaga huruf-huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Yang keempat, mura'atu tasydidatiha, menjaga tasydid yang ada di dalam Al-Fatihah. Nah, jadi huruf yang ada tasydidnya harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada tasydidnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Hilang tasydidnya, hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu hilang semua tuh, tasydidnya hilang. Itu syarat Fatihah nih, Pak. Syarat Fatihah yang keempat, mura'atu tasydidatiha,
menjaga, meraksa tasdid-tasdid yang ada di dalam Al-Fatihah. Nah, falau khaffafa musyaddadan lam yu'tadda biqara'atihi, apabila meringankan musyaddadan huruf yang bertasdid, iyyaka na'budu bertasdid harusnya musyaddad, artinya membacanya agak ditekan, tapi ini dibacanya dimukhaffafkan, artinya dientengkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti tasdidnya hilang. Tasdidnya hilang. Lam yu'tadda biqaraatihi, maka ini pun tidak dihitung qiraatnya, tidak dihitung bacaan Fatihahnya, karena hilang tasdid di dalam Al-Fatihah. Subhanallah. Nah, maka jika kita tahu tadi membaca Fatihah tasdidnya hilang satu, fa'alaihi ayyu'idahu musyaddada, maka wajib bagi kita mengulang kembali. Wajib mengulang kembali bacaan yang hilang tasdidnya. Misalkan begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ingat, tadi baca iyyaka na'budu tasdidnya hilang. Jangan diulang, jangan diterusin, ulang lagi. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu ya. Jadi begitu. Fa'alaihi ayyu'idahu musyaddada, jika kita menghilangkan atau meringankan huruf yang bertasydid, mukhaffaf itu artinya ringan, musyaddad artinya yang dibaca tasydid, ada tekanan. Lam yu'tadda biqiraatihi, maka tidak dihitung bacaannya, maka fa'alaihi ayyu'idahu, maka wajib bagi kita yang membaca huruf yang bertasydid, kita baca mukhaffaf atau ringan, maka harus diulang kembali musyaddadan, halnya seperti huruf yang pakai tasydid. Terus ya, ingatin tuh. Wa amma idza shaddada mukhaffafan batalat salatuhu idza taghayyara al-ma'na ma'al ilmi wal 'amdi. Wa amma idza shaddada, apabila Mang Bakar atau Mang Zaid, apabila Mang Bakar sebagai imam membaca huruf yang inteng dibaca tasdid, ya, huruf kagak ada tasdidnya malah ditasdidin semua, ya. Ini mah huruf yang kagak ada tasdidnya ditasdidin semua. Wa imma idza sadada, apabila Mang Bakar sebagai imam, apabila Mang Zaid sebagai salat munfarid, mukhaffafan, dia memperenteng, meringankan bacaan yang bertasdid, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Itu pun intaghayyarul makna, apabila dengan membaca tasdid huruf yang ringan bisa merubah makna, ma'al ilmi, serta tahu. Ini berarti disengaja tahu, ya, wal amdi, dan segala disengaja. Oh, pingin viral lah. Nah, pingin viral, tahu sebenarnya mah kata kita nih, ini huruf apa namanya kagak bertasdid tapi ditasdidin semua, kan begitu ya. Huruf tidak bertasdid tapi sengaja serta merubah makna dan tahu bahwa ini huruf tidak bertasdid, maka itu bisa membatalkan terhadap sholat. Wa illa wa in taghayyara makna, jika membaca huruf bertasdid, apabila huruf membaca huruf yang ringan ditasdidkan, ya, tapi wa illam taghayyara makna, tidak merubah makna, maknanya mah tidak berubah. Nah, kalau iyyaka na'budu itu kalau hilangnya iyanya hilang satu, itu maknanya robah, ya. Kalau iyyaka na'budu hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami beribadah, tapi kalau tasdidnya hilang satu, itu menyembah kepada matahari. Nah,
itu hilang satu doang tuh, maknanya sudah berubah. Jadi kalau iya itu artinya khusus beribadah hanya kepada Allah, tapi kalau iyanya hilang satu itu menyembah kepada mata. Padahal hilang tasbih doang satu tuh, berarti udah kayak orang Jepang. Nah, udah kayak orang Jepang menyembah kepada matahari. Nah, itu bisa merubah tapi walaupun tidak, artinya walaupun dimusyaddahkan ataupun ditasdidkan huruf yang mukhaffaf, tetapi tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Lam tabtul, maka itu mah tidak batal, tidak apa. Nah, kalau itu tuh ya, kalau tidak merubahkan makna itu tidak membatalkan. Tapi kalau merubahkan terhadap makna karena bacanya salah, maka itu bisa membatalkan terhadap salat. Itu tuh yang keempat, syarat membaca Al-Fatihah mura'atu tasydidatiha, menjaga tasydid huruf tasydid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yahsidu biha qit'al qira'ah atau qat'al qira'ah. Syarat Fatihah yang kelima, alla yaskuta, janganlah berhenti orang yang melaksanakan salat saktatan tawilatan, berhenti tawilah yang sangat panjang atau lama kalau di dalam salatnya ya. Wala qasiratan, dan tidak berhenti pula yang pendek, tetapi walaupun pendek yaksidu biha qat'al qira'ah, sengaja-sengaja memutuskan qiraah. Nah, ya. Makanya walaupun kita berhenti napas, tapi tidak ada maksud untuk putus dalam bacaan. Contoh begini, Bismillahirrahmanirrahim, kan berhenti tuh. Kalau kita ada maksud putus qiraah, maka itu pun bisa membatalkan. Tapi kalau emang perintahnya hanya boleh saktah, tidak ada niat memutuskan bacaan, maka itu tidak batal. Nah, gitu ya. Jadi syarat yang kelima, janganlah diam saktatan tawilatan, saktah yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Lama tungguin sama makmum. Ngapain imam? Itu gak dicorongin. Kan gitu ya. Jangan dikelengar ya. Tahu nahan kentut, tahu nahan apa, pokoknya gak tahu dah. Begitu ya. Nah, alla yaskuta saktatan tawilatan, jangan diam, jangan terlalu lama. Wala qasiratan, dan jangan pula diam yang pendek. Yang pendeknya ini yaksidu biha qat'al qira'ah, bermaksud dengan diam yang singkat tersebut memutuskan bacaan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal secara bacaannya maka benar, tapi di dalam hati niat maksud memutuskan qiraah, maka jangan. Maka terus aja baca satu surat di dalam Al-Fatihah, jangan ada maksud memutuskan bacaan surat Al-Fatihah atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Fatihah. Nah, yang keenam, qiraatu kulli ayatiha. Yang keenam, syarat Fatihah membaca seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Fatihah. Wa minha, sebagian daripada ayat Fatihah, al-basmalatu, yaitu membaca bismillah. Gitu ya. Jadi sebagian daripada Fatihah yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim, baik secara sir ataupun secara jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, misalkan begitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya sudah begitu biasanya tuh. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya begitu sudah tuh. Biasanya.
Walaupun sir itu tetap membaca bismillah. Karena apa? Karena bismillah termasuk sebagian daripada ayat Al-Fatihah. Likasratil ahadits al-waridah, karena banyak hadis-hadis yang kewarid menjelaskan tentang bahwa bismillah termasuk daripada ayat Fatihah. Nah, idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau membaca alhamdulillah, maka bacalah sebelumnya yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa innaha ummul Quran? Karena Fatihah ummul Quran, induknya Al-Quran. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Wa ummul kitab, dan induknya kitab. Wasab'ul masani, wasab'ul masani. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayat, ya adapun bismillah sebagian daripada salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Ad-Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi bi isnadin sahihin, dengan hadis yang sahih. Di dalam hadis dijelaskan idza qara'tum alhamdulillah, apabila engkau membaca alhamdulillah maka baca dulu sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, karena bismillah dan alhamdulillah itu termasuk ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah termasuk ummul Quran, induknya Al-Quran. Itu artinya ibu, induk al-ummul kitab, induk. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Nah, bahkan wa an sayyidah ummi Salamah ummil mukminin, diriwayatkan pula dari Sayyidah Ummi Salamah ummil mukminin, menjadi ibunya seluruh orang mukmin. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi shalat bismillahirrahmanirrahim. Rasul pun membaca Fatihah, membaca bismillah di dalam salat. Fa'addaha, maka Rasul pun menghitung-hitung bahwa bismillah termasuk daripada surah Al-Fatihah. Maka baca aja kita mah, baca aja walaupun sir. Ya, walaupun sir, mau nggak ada apapun tetap dibaca sir tapinya, ya, takut ada yang anti bismillah gitu, takut ada yang anti bismillah kedengeran, tetap baca aja kita bismillah, sir, bismillah gitu. Baru alhamdulillah, biasanya itu di kota-kota begitu. Kamu bacanya tahu pikihnya, tahu kagak itu, cuman karena dapat hafidnya doang, hafid Qurannya doang, pikirnya mau tahu kagak, nah, gitu. Nah, kita karena kita mengaji Quran, yang ngaji ngaji fikih. Nah, yang ngaji Quran, yang ngaji fikih. Fatihah 7 ayat, bismillah termaktub salah satunya bagian dari Fatihah. Maka ketika sholat bismillah harus dibaca, baik secara jahar dijelaskan ataupun secara sir. Sir itu pelan-pelan, artinya cukup terdengar oleh kuping sendiri, terkecuali kupingnya budak. Itu mah hukum sudah beda lagi, itu mah namanya istisna. Kalau udah terkecuali itu beda lagi hukumnya. Awas ya. Nah, kita lagi ngomongin yang sehat. Nah itu ya. Jadi karena Rasul pun membaca. Ya, jadi takut lo kan Rasul juga kan, kata siapa? Kita baca hadisnya hadis Imam Daruqutni, hadis Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, bahkan diperkuat oleh hadis riwayat Ummi Salamah ummil mukminin sebagai istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasul pun membaca ke dalam salat kalimat bismillahirrahmanirrahim, dan Rasul pun menghitung bismillah sebagian daripada surah ayat-ayat di dalam Al-Fatihah. Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Daruqutni dan Imam Daruqutni, wal Hakim dan Imam Hakim, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, wa ghairuhum dan lain-lainnya di isnadin sahihin dengan sanad yang sahih. Bahkan diriwayatkan pula wa an Ibni Abbasin wa Abi Hurairah wa ghairihim, bahkan diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Abbas dan sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah. Abi Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahar. Abdurrahman bin Sahar. Nah, kalau Hurairah itu gelar. Hurairah itu mustaqun min hurrah. Hurrah itu artinya kucing. Hurairah itu artinya kucing kecil. Nah gitu.
Hurairah itu artinya kucing kecil. Nah gitu. Jadi isim tasgir. Namanya isim tasgir. Seperti Hamid isim fa'il, Mahmud isim maf'ul, Humaidi itu isim tasgir namanya. Asalnya Hamida yahmadu hamdan. Ya, fahuwa hamidun wadaka mahmudun, isim tasgirnya Humaidi. Jadi sesuai kalau nama Humaidi kecil orangnya. Namanya juga isim tasgir gitu. Itu. Jadi sesuai. Itu. Isim tasgir. Emang begitu. Jadi Hamid isim fa'il. Hamid itu adalah orang yang memuji. Mahmud adalah yang dipuji. Humaidi kecil pujiannya. Nah gitu. Namun Heri isim dohir Kak. Gitu. Heri ya isim Gitu dohir. ya. Kusairi itu kusairi itu isim tasgir. Cuman nggak sesuai itu. Karena kusairi itu artinya cangkang. Nah muridi. Kamu muridi. Gitu. Maksudnya cangkang kacang itu. Kusairi itu cangkang kacang. Kita buka kacang mulu. Maksudnya, nah itu. Jadi begitu. Jadi syarat membaca Fatihah yang keenam, qiraatu kulli ayah, membaca seluruh ayat Fatihah sebagiannya adalah bismillah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah dan yang lainnya. Abi Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Suhar dan Abi Hurairah adalah sahabat senior baginda Nabi Muhammad SAW. Senior itu berarti sahabat dekat. Ada senior, ada junior, kan gitu ya. Nah kalau Abi Hurairah sahabat senior, makanya banyak meriwayatkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih daripada 1000, bahkan sampai 5000 lebih. Abi Hurairah meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW karena tahu bagaimana akwal baginda Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi. Abi Hurairah itu lebih tahu. Toh ini toh yang dilakukan baginda Nabi itu, kata Abi Hurairah. Bagaimana kata Abdullah bin Abbas dan Abi Hurairah, anna Rasulullah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bismillahirrahmanirrahim. Kata Abi Hurairah, Rasul pun yajharu, mengeraskan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalil kita bahwa membaca Fatihah bismillahnya dijaharkan melalui riwayat Abdullah bin Abbas dan melalui riwayat Abi Hurairah. Di dalam hadis sesungguhnya Rasul pun kana yajharu, bahkan kata ulama ahli nahwu, karena itu namanya fi'il nakis, yajharunya fi'il mudhari. Maka apabila khobarnya diambil daripada fi'il mudhari menunjukkan dawam wal istimrar. Artinya apa? Nabi itu berulang-ulang terus menerus ketika sholat membaca bismillah dibantarkan. Nah, makanya fi'il